10 kekurangan super empath yang wajib kamu waspadai. Super empath adalah tipe manusia yang memiliki bakat empath atau menyerap energi orang lain yang sangat tinggi. Super empath itu jauh lebih sensitif dibandingkan dengan empath kebanyakan. Menjadi super empath mungkin saja akan terasa membanggakan karena super empath termasuk golongan manusia langka di bumi ini. Empath sendiri bisa dikatakan sebagai bakat spiritual juga yang cenderung akan dialami orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual dan mulai mengalami peningkatan kesadaran. Nanti kalau kalian sudah mengalami kultivasi spiritual dan kesadarannya terus meningkat, dengan sendirinya bakat empath itu akan muncul. Tapi dalam persentase kecil populasi manusia, hanya ada sekitar 1-2% manusia di bumi yang tergolong sebagai super empath. Mereka adalah seorang empath dengan bakat empati yang lebih sensitif. Super empath sebenarnya adalah manusia super yang memiliki banyak potensi. Hanya saja potensinya ini sering tertutup oleh kekurangan-kekurangan mereka. Apa saja sih bentuk kelemahan super empath yang sebaiknya diwaspadai dan diperbaiki? 1. Mudah kewalahan dan stres sendiri. Seorang super empath adalah spons energi yang sangat sensitif. Ia menyerap emosi siapapun yang ada di sekitarnya dengan sangat cepat dan lebih sensitif dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang. Seolah-olah energi ini bisa masuk ke tubuh tanpa filter. Inilah yang kerap membuat super empath itu kewalahan, bahkan stres sendiri karena pikirannya mudah penuh dan terlalu banyak energi dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Yang kedua, overthinking. Seorang super empath mampu menyerap energi dan emosi orang lain dengan sangat cepat. Ini membuat seorang super empath itu cenderung menebak atau menganalisa orang lain tanpa orang tersebut perlu bicara. Celakanya, ini juga kerap membuat super empath itu overthinking sendiri. Pikirannya bisa mengembara ke beragam asumsi untuk menganalisa sikap dan gestur orang lain, termasuk menganalisa penyebab dan akibat apa yang akan ditimbulkan dari pertemuan tersebut. 3. Sering tidak enakan terhadap orang lain. Karena berbakat dalam merasakan emosi orang lain secara cepat, seorang super empath juga banyak yang tumbuh menjadi orang yang tidak enakan. Dia jadinya cenderung sulit menolak ajakan atau perintah orang lain meskipun itu merugikan atau melelahkan dirinya sendiri. 4. People pleaser. Karena sering merasa tidak enakan, super empath juga biasanya banyak yang bertumbuh menjadi seorang people pleaser, yakni orang yang suka berbuat apapun demi menyenangkan orang-orang di sekitarnya supaya ia diterima oleh lingkungannya. Seorang people pleaser adalah orang yang takut ditolak serta ditinggalkan oleh lingkungannya, sehingga ia akan melakukan apa saja untuk menyenangkan dan membantu orang lain tanpa pernah bisa berkata tidak. Jadi meskipun itu melelahkan dirinya sendiri, meskipun itu membuat seorang super empath kehilangan waktu untuk dirinya sendiri, seorang super empath cenderung sulit menolak ketika orang menghampirinya dan meminta bantuan. Seorang super empath juga rela berbuat apa saja demi bisa diterima oleh lingkungannya. Ini sebenarnya bisa menjadi tanda-tanda emosional yang tidak sehat yang harus diwaspadai oleh banyak super empath. 5. Kurang self-love dan self-care. Seorang super empath banyak yang tidak enakan sama orang, banyak yang menjadi people pleaser, dan cenderung sulit menolak atau mengatakan tidak kepada orang lain. Mereka juga biasanya lebih mementingkan kebahagiaan dan kesenangan orang lain di atas dirinya sendiri. Sehingga seorang super empath kerap kurang mencintai dirinya sendiri. Ia juga kerap kekurangan waktu untuk merawat dirinya sendiri, karena terlalu sibuk mengurusi dan membantu orang lain. Padahal mencintai diri sendiri serta meluangkan waktu untuk me time atau merawat diri sendiri itu penting untuk mengisi ulang energi seorang super empath yang sering habis. 6. Rawan dimanfaatkan orang lain. Seorang super empath kerap sekali dimanfaatkan oleh orang lain, terutama oleh orang-orang manipulatif. Tidak sedikit saya melihat seorang empath bisa dimanfaatkan oleh sekitarnya. Apalagi super empath. Mereka gampang dimanfaatkan karena banyak dari super empath yang masih menggantungkan validasi dan kebahagiaannya jika mereka itu berhasil menyenangkan orang lain dan bisa diterima di sebuah lingkungan. Karena itu, seorang super empath sulit berkata tidak dan cenderung melakukan apa saja asal orang lain bahagia. Ini kerap menjadi celah bagi orang lain untuk memanfaatkan kebaikan hati seorang super empath. 7. Sasaran empuk daktria, terutama narsistik. Seorang super empath adalah manusia yang secara tulus mengapresiasi dan menghargai orang lain. Narsistik sangat membutuhkan ini. Di samping itu, banyak sekali potensi yang dimiliki oleh super empath ternyata tidak dimiliki oleh narsistik. Dan narsistik menginginkannya. Karena itu, seorang narsistik secara natural suka mendekati super empath dan menjebak mereka ke dalam hubungan beracun atau toxic relationship. Awalnya, super empath akan diberi cinta, kasih sayang, dan kejutan
kekayaan yang melimpah. Ketika hubungan sudah terbentuk, perlahan-lahan semua sumber daya milik super empath itu akan berpindah ke tangan narsistik tanpa disadari. Sementara super empath terus memberi makan ego narsistik dengan pujian, penghargaan, dan pengakuannya yang tulus. Ia kerap tidak sadar bahwa ia sedang disedot darahnya oleh seorang vampir yang bernama narsistik. 8. Melewatkan banyak kesempatan di dunia. Seorang super empath adalah manusia super dengan segudang potensi, melebihi potensi manusia kebanyakan. Tapi sayangnya, karena mereka terlalu sibuk mengurus kebahagiaan orang lain, banyak dari super empath yang kurang memperhatikan dirinya sendiri. Banyak juga yang mengalah dan memberikan jalannya kepada orang lain hanya karena tidak enakan. Ini membuat super empath banyak kehilangan peluang selama hidup. 9. Suksesnya terlambat, padahal pintar dan berpotensi. Jarang ada seorang super empath saya lihat mengalami kesuksesan di usia muda, di bawah 30 tahun. Kebanyakan super empath sukses di usia yang dewasa atau tua, sebab mereka kebanyakan harus menyadari dulu kekurangan serta kelemahan mereka, kemudian menyadari jati diri sambil membuat batasan, barulah bisa mendapatkan kembali peluang-peluang mereka yang dulu hilang sehingga mereka bisa sukses. Namun, seorang super empath kalau sukses, biasanya mereka akan menjadi orang sukses yang baik. 10. Rawan kehilangan jati diri. Seorang super empath yang suka menyenangkan orang lain, yang suka mengedepankan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri sendiri, dan sering dimanfaatkan orang lain, apalagi jika sudah terjebak dalam hubungan toksik dengan para narsistik, biasanya akan mengalami kehilangan jati diri. Dia jadi tidak tahu dirinya siapa, bahkan orang lain bisa saja mengendalikan dia dengan mudah. 11. Sulit menetapkan batasan. Seorang super empath biasanya pernah bermasalah dengan batasan. Mereka saat muda biasanya cenderung susah membuat batasan. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tahu pentingnya batasan. Sehingga seorang super empath cenderung membiarkan siapa saja memasuki kehidupannya dan bebas berlaku apa saja. Ini juga membuat orang jadi sering memanfaatkan kebaikan super empath dan mencuri potensi mereka. Padahal kalau manusia punya batasan, ini mencegah manusia dari dimanfaatkan dan dihancurkan oleh orang lain. 12. Terlalu mengedepankan orang lain. Seorang super empath itu sangat perasa dan bisa mengetahui isi pikiran orang lain melalui emosi-emosi yang ia serap. Tapi kadang ini membuat mereka khawatir apakah orang lain akan menyukainya atau tidak. Ini akhirnya membuat super empath jadi sering memikirkan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Mereka bisa saja tidak tidur semalaman hanya karena memikirkan kesejahteraan orang lain. Padahal belum tentu orang yang dia pikirkan akan memberikan respek balik yang bagus terhadapnya. Memikirkan orang lain memang baik dan tanda bahwa seorang super empath adalah manusia yang memiliki moral yang baik. Namun jangan lupa untuk mengedepankan diri sendiri dulu sebelum membantu atau menolong orang lain. Belajarlah untuk membuat batasan dan sesekali tegas kepada orang lain itu diperlukan. Karena bila tidak, seorang super empath itu akan terus menghabiskan waktu dan energinya untuk membantu serta menyenangkan orang lain melulu. Dan ini rawan membuat super empath dimanipulasi serta dimanfaatkan. Itulah kenapa kalau kita perhatikan korban-korban narsistik, kebanyakan dari mereka adalah seorang super empath yang berhati tulus. Super empathnya adalah orang baik dengan segudang potensi super. Narsistik adalah orang jahatnya dengan potensi yang sangat minim. Hubungan mereka sebenarnya adalah simbiosis parasitisme yang hanya menguntungkan pihak narsistik saja dan merugikan super empathnya. Tapi seringkali super empath ini tidak menyadari kalau mereka sedang dimanipulasi. Mereka biasanya baru sadar setelah narsistik mulai membuang mereka dari kehidupannya. Itu pun setelah mereka melalui banyak drama dan pengambil alihan sumber daya. Lalu bagaimana memberdayakan seorang super empath agar mereka bisa menjadi pribadi yang mencintai dirinya sendiri, bisa menyadari jati dirinya, dan mampu membuka semua potensi dalam dirinya? Selanjutnya bisa kita diskusikan lebih dalam di program private consultation ini. Di sini kalian bebas berkonsultasi seputar kebangkitan spiritual atau lepas dan pulih dari hubungan toksik dengan Dark Triad. Di sini kalian juga bisa mendapatkan bimbingan meditasi serta hipnoterapi untuk membantu kalian mengatasi masalah atau memprogram ulang diri kalian melalui pikiran bawah sadar. Sayangnya program ini tidak saya buka setiap saat, jadi mumpung ada segera buat janji konsultasi sekarang. Baca deskripsi video untuk informasi lengkap dan pendaftaran sesi konsultasinya.